Usamah bin Zaid, panglima muda yang baru berusia sekitar 20 tahun, menerima perintah untuk berangkat ke Syam. Sebagian sahabat merasa gentar. "Wahai Khalifah Rasulullah," kata Umar lagi, "tidakkah engkau menunda pasukan Usamah hingga keadaan lebih tenang?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Wallahi, andai pun aku tahu binatang buas akan menyerangku, aku tetap akan mengirim pasukan yang diperintah oleh Rasulullah. Aku tidak akan membuka simpul yang telah diikat oleh tangan Nabi." Dan di pagi yang sunyi itu, Usamah bin Zaid memimpin pasukannya keluar dari Madinah. Sayyidina Abu Bakar berjalan kaki mengantarkan mereka, sementara Usamah menunggang kuda. "Duduklah engkau, wahai Khalifah Rasulullah," kata Usamah, "biarlah aku yang turun menemanimu." Namun Sayyidina Abu Bakar menjawab lembut, "Tidak, wallahi, biarlah kakiku berdebu di jalan Allah sesaat." Pasukan Usamah kembali dengan kemenangan. Musuh-musuh di Syam gentar, dan dunia tahu Islam belum mati. Rasulullah memang telah wafat, tapi risalahnya terus hidup dalam keteguhan Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum, wahai penempuh sunyi yang mencari jejak cahaya. Di tahun ke-11 Hijriah, Madinah seakan kehilangan langitnya. Rasulullah Muhammad SAW telah wafat, dan bumi terasa asing tanpa suaranya. Tangis belum kering dari pipi para sahabat ketika kabar murtad mulai datang dari segala arah. Kaum yang dahulu beriman kini menolak zakat, yang lain bahkan mengaku menerima wahyu. Ujian pertama setelah wafat Nabi pun dimulai, dan iman harus berdiri tanpa sandaran kenabian. Di Balai Bani Sa'id, atau yang lebih dikenal dengan Syagifah Bani Sa'id, para sahabat berkumpul, saling menimbang siapa yang akan memegang panji kepemimpinan dari Muhajirin dan Ansar. Muncullah satu nama, Abdullah bin Abi Quhafah, atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berdiri dengan wajah yang tenang, namun suaranya membawa kekuatan yang menembus waktu. "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Siapapun yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Siapapun yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Musnad Ahmad nomor 107. Kata-kata itu menegakkan hati yang roboh, menyadarkan Madinah bahwa risalah belum berakhir. Madinah belum kering dari air mata, tapi langkah-langkah keras sudah menggema di halaman Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lelaki yang lembut suaranya namun kokoh hatinya, menatap gurun yang mulai bergejolak. Kaum muslimin datang kepadanya dengan wajah cemas. "Wahai Khalifah Rasulullah," kata mereka, "orang-orang menolak zakat dan sebagian menyatakan murtad." Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang selalu tajam pandangannya berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau akan memerangi mereka? Padahal Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika mereka telah mengucapkannya, bukankah mereka sudah beriman?" Sayyidina Abu Bakar menatap Sayyidina Umar dengan mata yang basah tapi tajam. Di wajahnya
kelembutan bersanding dengan keberanian. Wallahi, katanya, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena zakat adalah hak yang diwajibkan dalam harta. Demi Allah, jika mereka enggan menyerahkan seutas tali unta yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hening menyelimuti ruangan. Ucapan itu bukan hanya keputusan politik, itu adalah seruan jiwa bahwa iman tidak bisa dibelah dua. Sayyidina Abu Bakar lalu berdiri di hadapan kaum muslimin, mengumpulkan mereka di Masjid Nabawi dan berkata dengan suara lantang tapi gemetar oleh iman, "Wahai manusia, sungguh Rasulullah Muhammad SAW telah wafat dan wahyu telah berhenti turun. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan mati. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan perintah Rasulullah sekalipun Madinah dikepung oleh musuh." Usamah bin Zaid, panglima muda yang baru berusia sekitar 20 tahun, menerima perintah untuk berangkat ke Syam. Sebagian sahabat merasa gentar. "Wahai Khalifah Rasulullah," kata Umar lagi, "tidakkah engkau menunda pasukan Usamah hingga keadaan lebih tenang?" Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Wallahi, andai pun aku tahu binatang buas akan menyerangku, aku tetap akan mengirim pasukan yang diperintah oleh Rasulullah. Aku tidak akan membuka simpul yang telah diikat oleh tangan Nabi." Dan di pagi yang sunyi itu, Usamah bin Zaid memimpin pasukannya keluar dari Madinah. Sayyidina Abu Bakar berjalan kaki mengantarkan mereka, sementara Usamah menunggang kuda. "Duduklah engkau, wahai Khalifah Rasulullah," kata Usamah. "Biarlah aku yang turun menemanimu." Namun, Sayyidina Abu Bakar menjawab lembut, "Tidak, wallahi, biarlah kakiku berdebu di jalan Allah sesaat." Pasukan Usamah kembali dengan kemenangan. Musuh-musuh di Syam gentar, dan dunia tahu Islam belum mati. Rasulullah memang telah wafat, tapi risalahnya terus hidup dalam keteguhan Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, Sayyidina Abu Bakar menyiapkan 11 pasukan untuk setiap kabilah murtad. Satu pemimpin dikirim, di antaranya Khalid bin Walid menuju Yamamah menghadapi Musailamah al-Kadzab, Ikrimah bin Abi Jahal menuju Oman, Amr bin As menuju Qada', Hudzaifah bin Mihsan menuju Mahrah, Arfajah bin Harthoma menuju Sokotra, Suaid bin Mukrin menuju Tihamah, Al-Muhajir bin Abi Umayyah menuju Yaman, dan pasukan-pasukan lain menuju suku-suku penolak zakat. Malam-malam di Madinah dipenuhi suara doa. Sayyidina Abu Bakar duduk sendirian di Masjid Nabawi, menatap mimbar Rasulullah yang kini sunyi. Di dadanya bukan ambisi, tapi amanah. Bukan kemarahan, tapi cinta kepada kebenaran. "Ya Allah," bisiknya, "Engkau tahu aku tidak ingin kekuasaan, tapi aku takut agamamu hancur di tanganku." Maka berangkatlah pasukan demi pasukan. Madinah menjadi pusat kendali iman, dan Sayyidina Abu Bakar, lelaki yang dahulu menangis di gua bersama Nabi, kini menangis lagi, tapi kali ini di medan kepemimpinan. Dari tangannya, sejarah Islam diselamatkan, dan dari air matanya lahir kekuatan yang menegakkan bumi. Karena kadang keteguhan yang paling keras lahir dari hati yang paling lembut. Angin gurun membawa kabar dari utara dan selatan, kabar yang membuat para sahabat terdiam lama di mihrab. Musailamah al-Kadzab, lelaki dari Bani Hanifah, mengaku menerima wahyu dari Tuhan. Ia menulis ayat-ayat yang menggelikan dan menamakannya Rasulullah bersama Muhammad. Dulu ia datang ke Madinah,
menemui Rasulullah di masa hidup beliau, meminta agar kenabian dibagi dua, untukmu separuh, untukku separuh. Namun Rasulullah Muhammad SAW menjawab lembut tapi tajam, seandainya engkau meminta selai batang kurma pun, aku tidak akan memberikannya. Engkau adalah pendusta, wahai Musailamah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Musailamah pulang ke Yamamah dengan dendam. Ia mengumpulkan pengikut, menjanjikan harta dan kebebasan. Lidahnya manis, tapi matanya penuh api. Ia menulis wahyu. Wahai kata, putri dari dua kata, airmu jernih, engkau tidak melanggar batas. Dan sebagian kaumnya bersujud menangis seolah mendengar firman. Begitulah ketika kebodohan disembah, kebenaran menjadi asing di tengah manusia. Di Najran muncul Al-Aswadil Ansi, seorang dukun bertubuh besar dari Yaman. Dikenal sebagai sang keledai putih karena tunggangannya yang menakutkan dan kekuatannya yang luar biasa. Ia mengaku menerima ilham, menebar sihir, menipu banyak orang dengan cahaya palsu. Menjelang wafat Rasulullah, ia telah merebut kekuasaan di Yaman. Namun, berita kematiannya datang tak lama setelah itu. Ia dibunuh diam-diam oleh orang-orang beriman dari Yaman. Pada malam sebelum Rasulullah wafat, seolah langit membersihkan bumi sebelum cahaya berpulang. Dari Bani Asad, muncul Tulaihah bin Khuwailid yang juga mengaku nabi. Ia bahkan menyiapkan pasukan besar melawan Khalid bin Walid. Tapi ketika perang meletus, ia melarikan diri ke Syam dan akhirnya bertobat di masa kemudian. Bahkan turut berjuang dalam penaklukan Persia. Sebuah ironi, nabi palsu yang akhirnya mati syahid di medan perang sebagai mukmin sejati. Dan dari Bani Tamim muncullah Sajah binti Al-Harith, seorang perempuan cerdas dan penyair yang memimpin kaumnya. Ia mengaku mendapat wahyu dan berniat menyerang Madinah. Namun Musailamah mengundangnya untuk bersekutu. Keduanya bertemu, saling memuji, dan akhirnya menikah. Sajah berkata, wahyu telah turun, aku harus bersatu dengan. Musailamah menjawab, wahyu juga datang padaku, bahwa kita disatukan oleh Tuhan. Lalu mereka berpadu dalam kebohongan. Tapi tak lama setelah itu, Sajah menyadari tipu daya dan meninggalkan Yamamah. Ia masuk Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan hidup dalam tobat hingga wafat. Gelombang murtad meluas di Yamamah, Bahrain, Oman, Yaman, Najd, semuanya bergolak. Madinah dikepung dari segala arah. Namun Sayyidina Abu Bakar tidak gentar. Ia memerintahkan Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus, untuk memimpin pasukan menuju Yamamah. Di sana perang besar akan meletus melawan Musailamah dan puluhan ribu pengikutnya. Sebelum berangkat, Khalid bersujud di tanah, menangis dan berdoa, "Ya Allah, jangan jadikan kemenangan ini untukku, tapi untuk agamamu." Pasukannya terdiri dari sahabat-sahabat besar, Zaid bin Khattab, Salim Maula Abi Hudzaifah, Abu Dujana, dan ratusan penghafal Quran. Sayyidina Abu Bakar melepas mereka dengan air mata, bukan karena takut kalah, tapi karena ia tahu di medan Yamamah darah para hufaz akan tertumpah. Dan langit pun muram, gurun berdebu, dan bumi bersiap menjadi saksi. Dari Madinah, azan masih berkumandang. Dari Yamamah, seruan palsu menggema. Dua suara naik ke langit, dan sejarah sedang menunggu suara siapakah yang akan abadi. Langit Yamamah memerah di pagi itu. Burung-burung terbang rendah di atas lembah, seolah tahu tanah ini akan merekam darah suci. Khalid bin Walid memimpin pasukan. Panji Islam berkibar di bawah terik matahari Najd. Di hadapannya, puluhan ribu pengikut Musailamah Al-Kadzab berbaris dalam kebun lebat berduri yang mereka sebut Hadiqatul Maut,
kebun kematian. Musailamah berdiri di tengah pasukannya, mengenakan jubah putih, memegang tombak. Ia memekik kepada rakyatnya, "Wahyu datang kepadaku, aku tidak akan kalah." Tapi dari kejauhan, Sayyidina Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Bismillah, demi Allah dan Rasulnya." Dan ribuan suara menjawab, "Allahu Akbar." Pertempuran pun meledak seperti badai. Panah berdesing, tombak menembus dada, dan bumi Yamamah dipenuhi debu dan darah. Pasukan Muslim sempat mundur. Musailamah menyerang dengan strategi gila. Barisan rapat dan suara teriakan menyerupai adzan palsu. Zaid bin Khattab, saudara Sayyidina Umar bin Khattab, berteriak lantang, "Wahai kaum Muhajirin dan Ansor, jadilah kalian seperti pada hari Uhud." Lalu ia menerjang ke tengah musuh hingga syahid. Di sisi lain, Salim Maula Abu Hudzaifah memegang panji. Tubuhnya penuh luka, tapi suaranya tak padam. "Buruk sekali jika aku mati hari ini, sementara Al-Quran tidak aku pertahankan." Beliau pun syahid sambil menggenggam bendera di hadapannya. Pertempuran berbalik. Sayyidina Khalid bin Walid mengatur ulang barisan, memerintahkan setiap kabilah berjuang bersama kaumnya agar semangat mereka tak terpecah. Gelombang kedua pasukan Muslim menyerbu, dan teriakan Allahu Akbar menggulung seperti guru. Musailamah berlari mundur ke dalam kebunnya. Pasukannya mengunci gerbang. Khalid berteriak, "Wahai kaum muslimin, majulah ke kebun maut itu." Seorang sahabat bernama Al-Bara bin Malik berkata kepada kawan-kawannya, "Angkat aku ke atas dinding kebun itu." Mereka mengangkatnya dengan tameng, dan ia melompat ke dalam sendirian, membuka pintu dari dalam dengan luka di sekujur tubuhnya. Ketika gerbang terbuka, pasukan Islam menyerbu seperti arus banjir. Di tengah kebun, tombaknya Wahsy bin Harbi, lelaki yang dulu membunuh Hamzah, paman Nabi, menembus dada Musailamah, sebuah takdir yang melingkar indah. Yang dahulu membunuh singa Allah, kini membunuh pendusta yang mengaku Nabi. Dan bumi Yamamah pun diam. Pertempuran usai, tapi udara berbau darah dan air mata. Lebih dari 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur di sana. Di antara mereka ada Salim, ada Abu Dujana, dan ada Zaid bin Khattab. Khalid berdiri menatap kebun maut dan menangis tanpa suara. Ia tahu kemenangan ini dibayar dengan kehilangan yang besar. Ketika kabar itu sampai ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terdiam lama, kemudian menangis terseduh di Masjid Nabawi. "Ya Allah," katanya, "Engkau telah ambil para penghafal kitabmu di satu medan. Apakah engkau ingin kami kehilangan kaummu juga?" Maka Sayyidina Abu Bakar memanggil Umar dan berkata, "Kumpulkanlah Al-Quran sebelum hilang dari dada manusia." Dari sinilah lahir gagasan pertama pengumpulan mushaf Al-Quran yang kelak disempurnakan di masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yamamah menjadi sejarah yang berat namun mulia. Dari darah para penghafal Quran tumbuh benih yang menjaga firman Allah hingga akhir zaman. Dan Sayyidina Abu Bakar, lelaki yang tubuhnya ringkih tapi hatinya seperti gunung, menyimpan tangisnya dalam sujud panjang, karena beliau tahu kadang kemenangan terbesar adalah ketika iman bertahan di tengah kehilangan. Setiap kisah memiliki saksi, dan sejarah Islam menulisnya dengan tinta darah dan kejujuran. Apa yang kami kisahkan tentang perang Riddah bukan legenda dari lidah ke lidah, tapi catatan dari para ulama yang menjaga amanah zaman. Kami menelusuri jejaknya dalam Tarikh At-Tabari, karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau wafat tahun 310 Hijriah, yang mencatat dengan urutan kronologis dari wafatnya Rasulullah hingga gejolak Yamamah, menyebut nama suku, panglima, dan arah pasukan secara rinci. Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau wafat tahun 774 Hijriah, yang menenun peristiwa
dengan cahaya iman dan ketelitian sanad dari ucapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an hingga darah para hufaz di kebun maut, Sirah Ibnu Hisham dan Sirah Ibnu Ishaq yang menjadi pondasi sejarah kehidupan Rasulullah dan awal masa Khulafaur Rasyidin, merekam kisah Musailamah Al-Kadzdzab dan nabi-nabi palsu lainnya dengan jalur riwayat terpercaya. Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnu Athir, beliau wafat tahun 630 Hijriah, yang memperluas cakrawala membandingkan riwayat Tobari dengan sumber lain agar sejarah tak hanya hidup tapi juga terjaga dari bias dan kabut. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang menjadi dasar setiap dialog sahabat dan keputusan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang menerangi penolak zakat, sebuah keputusan yang menyelamatkan agama dari perpecahan. Sebagian ulama menulis bahwa perang Yamamah terjadi pada bulan Rabiul Akhir tahun 12 Hijriyah dan bahwa jumlah pasukan Khalid mencapai 12.000 orang, sementara pengikut Musailamah lebih dari 40.000. Dan dari perang inilah, atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu an untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Peristiwa besar yang menjadi akar mushaf Utsmani yang kita baca hingga hari ini. Semua itu kami padukan dengan catatan dari Ar-Rahiqul Mahtub, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Fikih Sirah Sayyid Muhammad Al-Ghazali, dan beberapa kitab modern sejarah Islam klasik, agar setiap kisah dalam perang Riddah tidak hanya menjadi cerita yang menggugah, tapi menjadi jendela untuk menatap kemurnian iman para sahabat. Maka, bila engkau mendengar nama Sayyidina Abu Bakar dalam kisah ini, ingatlah bahwa setiap air matanya terhitung dalam sanad sejarah, dan setiap keputusan yang diambilnya bukan hanya keberanian, tapi warisan keimanan yang disaksikan langit dan bumi. Langit Madinah kembali tenang, angin gurun membawa debu dari Yamamah, dan azan subuh kembali bergema di Masjid Nabawi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an duduk sendiri di pojok masjid. Punggungnya mulai membungkuk, rambutnya memutih, tapi matanya masih menatap jauh cakrawala sejarah. Beliau telah menegakkan risalah yang nyaris runtuh. Beliau telah menyatukan kembali jazirah yang hampir pecah. Namun dalam doanya tidak ada kebanggaan, hanya bisikan syukur dan air mata. Ya Allah, Engkau tahu, aku hanyalah seorang hamba yang lemah. Jika Engkau tidak meneguhkanku, niscaya aku akan goyah. Para sahabat datang menemuinya. Mereka melihat wajah Sayyidina Abu Bakar bersinar namun letih. Sayyidina Umar berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, Engkau telah menegakkan agama. Engkau telah memadamkan fitnah dan menundukkan kaum murtad." Sayyidina Abu Bakar tersenyum tipis dan menjawab dengan suara yang hampir bergetar, "Aku tidak memadamkan apapun, wahai Umar. Itu Allah yang memadamkannya. Aku hanyalah tangan kecil di antara rencananya." Madinah mulai hidup kembali, zakat kembali mengalir, kaum muslimin kembali bersatu di bawah panji tauhid. Tetapi bagi Sayyidina Abu Bakar, kemenangan sejati bukan di padang Yamamah, melainkan di dalam dada, saat iman tetap teguh di tengah kehilangan. Beliau sering berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Aku lebih takut kepada diriku sendiri daripada kepada musuhku, karena musuh dapat dikalahkan dengan pedang. Tapi hawa nafsu hanya bisa dikalahkan dengan iman." Dari perang Riddah, umat belajar bahwa Islam bukan agama yang bergantung pada satu sosok, bahwa risalah akan tetap hidup selama ada hati yang berani berkata la ilaha illallah, meski dunia di sekitarnya berbalik arah. Kisah ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang keberanian menjaga kebenaran saat semua orang memilih diam. Tentang seorang khalifah tua yang menggigil bukan karena takut, tapi karena cinta kepada agama yang dijaganya. Maka, bila engkau merasa imanmu goyah, ingatlah hari-hari di Madinah setelah wafatnya Rasulullah. Ingatlah Sayyidina Abu Bakar yang berdiri ketika semua berlutut. Dan ingatlah para sahabat yang gugur di Yamamah.
agar kalam Allah tidak hilang dari bumi. Karena iman sejati bukan hanya percaya teman-teman sekalian, tapi bertahan ketika kepercayaan diuji. Langit Madinah tetap biru, dan di bawahnya sejarah masih berbisik. Selama masih ada yang membaca Al-Quran, selama masih ada yang sholat subuh dalam sepi, maka semangat Sayyidina Abu Bakar tidak pernah mati, kawan-kawan sekalian. Dan terima kasih. Dan Allah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.